Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang Guru cintai karena Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama kembali. Baik, anak-anak, hari ini kita akan masuk tema 2, subtema pertama, yaitu pembelajaran pertama. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan membahas tentang informasi penting dalam bacaan, yaitu isinya apa anak-anak? Dalam bacaan itu, isi bacaan itu ada apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Terus selanjutnya kita juga akan belajar tentang proklamasi. Jadi proklamasi itu adalah deklarasi kepada seluruh rakyat dan negara-negara di dunia bahwa suatu negara telah merdeka. Yang selanjutnya, makna proklamasi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kalau kita ketahui bahwasanya proklamasi kemerdekaan itu punya makna yang sangat luar biasa bagi bangsa dan negara kita anak-anak. Apa saja? Yang pertama adalah sebagai puncak perjuangan bangsa. Selanjutnya sebagai awal terbentuknya negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan sebagai pintu gerbang menuju masyarakat adil dan makmur. Selanjutnya sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Syarat terbentuknya negara. Jadi ada beberapa syarat ketika akan bentuk suatu negara anak-anak. Yang pertama adalah jelas dia punya wilayah. Kemudian ada rakyatnya. Harus punya wilayah, punya rakyat, dan memiliki pemerintah yang berdaulat. Kemudian yang terakhir adalah pengakuan dari negara lain. Ciri khusus tumbuhan. Jadi lingkungan tempat hidup makhluk hidup itu seringkali dikatakan sebagai habitat, ya. Jadi penyesuaian makhluk hidup dengan habitatnya, maka itu yang dinamakan sebagai adaptasi. Jadi makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya supaya apa? Supaya dapat bertahan hidup di lingkungan tersebut. Contoh adaptasi pada tumbuhan. Apa saja anak-anak? Misalkan pada tumbuhan bakau. Anak tahu ya tumbuhan bakau itu ya. Nah, dia beradaptasinya dengan apa anak-anak? Dengan lingkungan perairan yang berombak. Misalkan pantai ya. Ciri khususnya apa? Memiliki akar nafas yang muncul di permukaan air untuk mengambil oksigen. Kemudian memiliki akar yang kuat menancap di dasar pantai untuk menahan terpaan ombak. Itu tadi tumbuhan bakau ya. Selanjutnya eceng gondok. Pasti anak-anak sudah paham ya. Ini seringkali ada di lingkungan kita ya. Kalau anak-anak memelihara ikan, biasanya anak-anak sering ngasih tumbuhan ini ya. Nah, dia beradaptasinya dengan apa? Dengan lingkungan perairan atau juga permukaan air. Dia cuma ciri khususnya memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan, memiliki batang berongga untuk berisi udara supaya bisa menampung di permukaan air. Kemudian memiliki akar yang lebat untuk menjaga keseimbangan tumbuhan ketika mengapung di permukaan air. Supaya apa? Supaya tidak mudah terbalik. Nah, itu. Mungkin itu sedikit yang Guru sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf jika banyak salah dan hilang. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.